فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ya, sebelum kita tutup, fadhal, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Taib Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Dan saat ini kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustazi, izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadirkan pengawasan Allah di dalam hati kita agar hati ini cenderung takut mengerjakan kemaksiatan? Jazakallahu khairan Ustadz. Insyaallah. Allah ibarik fik kepada yang bertanya. Bagaimana cara kita menghadirkan hati sehingga hati kita pun senantiasa takut kepada Allah dan senantiasa diawasi Allah tabaraka wa taala, muraqabatullah. Maka tidak ada lain, ikhwah fillah, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara hal yang paling utama agar seorang itu ya takut kepada Allah tabaraka wa taala, hiasi diri kita dengan ilmu. Ya, hiasi diri kita dengan ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Ya, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul, wa min siwahuma min waswasi syaitan. Ya, ilmu itu adalah apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya SAW. Apa yang datang dari selain itu adalah waswas syaitan. Maka ketika seorang menghiasi dirinya dengan ilmu, ya, artinya ilmu berkenan dengan keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, kita tahu ilmu berkenaan dengan keimanan kepada Allah atau beriman kepada perkara-perkara gaib lainnya. Ya, ketika seseorang mempelajarinya, ya, maka dalam banyak hadis dikatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa tidak Allah sebut dengan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabnya? Karena ternyata yang paling banyak diingkari itu adalah hari akhir. Manusia hampir terlena dengan hidup di dunia, seolah-olah hidup ini selesai di dunia. Hidup di dunia adalah hidup yang abadi, kekal abadi. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Kalau seorang sadar ketika Allah tabaraka wa taala banyak menjelaskan ayat-ayat, ya, tentang hari kemudian, ya, adanya hari berbangkit, adanya yaumul hisab, adanya yaumul mizan, bagaimana nanti halul jannah, bagaimana pula nanti halun nar, bagaimana azab neraka dan seterusnya. Ketika seorang betul-betul memahami itu, maka dia akan takut dan senantiasa berada di atas pengawasan Allah tabaraka wa taala. Ya, oleh karena itu Allah juga menyebutkan di antara hamba-hambanya yang senantiasa takut kepada Allah tabaraka wa taala, siapa mereka? Ulama. Ulama adalah orang yang betul-betul memahami akan ilmunya Allah tabaraka wa taala, memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, dan mereka adalah orang yang takut. Ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang-orang yang paling takut di antara hamba-hambaku adalah para ulama. Ya. Takut mereka ketika mereka memberikan hak ibadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Takut mereka ketika mereka melanggar perintah Allah. Takut mereka ketika melakukan dosa dan semisalnya. Ya. Lihat bagaimana keimanan para sahabat. Tatkala mereka duduk dalam majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa? Kisah Hanzalah misalnya. Kisah Hanzalah.
Ya, ketika Hanzalah mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW tentang surga dan neraka, maka seolah-olah beliau berada pada kondisi tersebut. Dia merasakan merasakan keimanan, ya, dan kesungguhan untuk meraih apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Tapi tatkala beliau kembali pulang ke rumahnya, seolah-olah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW hilang. Karena apa? Terfitnah dengan fitnah dunia, istri dan anak, harta dan seterusnya. Apa yang dia rasakan? Hanzalah adalah keimanan yang dalam hatinya. Keimanan yang ada dalam hatinya. Iman yang berbicara. Ketika dia keluar dari rumah, ingin mendatangi Rasulullah SAW, ingin melaporkan perihalnya, maka beliau ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Hanzalah? Wahai Abu Bakar, nafaq Hanzalah. Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Subhanallah. Ketika Hanzalah mengatakan demikian kepada Abu Bakar Siddiq, apa yang engkau rasakan sehingga engkau mengatakan demikian? Ya, maka kata Hanzalah, tidaklah ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang surga dan neraka dan seterusnya, diri ini berkecamuk, ya. Bahwasanya diri kita jauh dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang ada apa? Kemunafikan. Jauh dari keimanan yang sempurna. Apa kata Abu Bakar? Aku pun demikian. Aku pun demikian, subhanallah. Dan kita katakan para sahabat adalah para sahabat, orang-orang yang telah dijamin, ya, surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang telah dikhabarkan dalam banyak riwayat. Ya, sahabat Badar, asar sahabat yang dikabarkan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya, ya, terus perbaiki diri kita dengan terus belajar, ya, hadiri majelis ilmu, dengan sebab ini akan menguatkan keimanan kita, akan bertambah yakin kita dengan hari kemudian, dan kita akan senantiasa diawasi Allah tabaraka wa ta'ala sepanjang sempurnanya keimanan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita takut kalau kita melakukan berbagai macam bentuk dosa dan maksiat. Ya wallahu alam bissawab. Taib Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Berikut masih ada lagi pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustadz dan para jamaah Masjid At-Tauhid yang hadir pada sore hari ini. Izin bertanya Ustadz, ana menyadari bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah tabaraka wa ta'ala. Namun, apakah hidayah itu dapat hadir sendiri Ustadz tanpa ikhtiar dari seseorang? Jazakallahu khairan. Iya. Apakah hidayah datang sendiri tanpa ada ikhtiar, ada usaha? Tidak. Hidayah wajib diusahakan. Hidayah wajib dicari. Nggak mungkin hidayah akan datang dengan sendirinya. Kalau rezeki dunia, ya. Makanya kalau rezeki dunia, ibarat kita duduk di rumah bisa datang rezeki, kan begitu ya. Karena rezeki telah Allah Jalla wa'ala tetapkan semua. Tidak akan pernah tertukar. Dan rezeki, hatta orang yang tidak salat pun, yang musyrik sekalipun, mereka dapat rezekinya. Di antara bentuk, ya, rahmannya Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi apakah mereka mendapatkan rahimnya Allah? Enggak. Rahmatnya Allah enggak dapat. Akan tapi hidayah wajib diusahakan, wajib dicari, ya. Karena hidayah tempatnya di mana? Di hati, di dada kita, ya. Maka dalam
banyak ayat dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, orang yang berjihad karena kami, kata Allah tabaraka wa taala, lanahdiyannahum, sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka. Lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan hidayah, taufik kepada mereka. Lihat ayat ini Allah korelasikan antara mujahadah dengan hidayah. Walladzina jahadu, orang yang berjihad, bersungguh-sungguh. Lanahdiyannahum, sungguh kami akan berikan hidayah. Jelas korelasinya. Mujahadah, kesungguhan, berusaha, kemudian hidayah. Barulah akan Allah berikan. Ya. Orang kadang mencari hidayah juga pun tidak dapat. Maka pentingnya kita meluruskan niat ketika kita duduk dalam majelis. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, tidak meluruskan niat. Ya, maka majelis, kalau ya kita yakin kita berbaik sangka kepada kawan-kawan ya, ikhwah semua yang hadir di sini karena kesibukan, maka menyempatkan hadir pada kajian malam. Ya, karena siang mungkin sibuk kerja mencari ma'isyah, ya kan, untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, ini adalah suatu kewajiban. Ya. Dan kita sempatkan untuk mencari hidayah Allah tabaraka wa taala. Karena hidayah akan sampai ketika kita mengusahakan itu. Ya. Ya, kata Imam Malik, al-ilmu ya'ti yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi, ya kan? Ilmu itu, hidayah itu didatangi, bukan mendatangi. Datang dari ujuk-ujuk mungkin, ya kan? Ya, oleh karena itu kita senantiasa memberikan sebab. Maka kata para ulama kita, hidayah itu paling tidak ada dua hal yang kita ketahui. Pertama, hidayah kita katakan merupakan hak prerogatif Allah. Taufik Allah, hidayah itu Allah yang memberikan. Tapi Allah memberikan ada sebab. Ketika seorang hamba, yakni al-hidayah la ta'ti illa bi ta'atihi wa luzumi syar'i. Ya, hidayah itu akan sampai, Allah akan berikan ketika seorang senantiasa apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala dan melazimi semua syariatnya. Baru Allah berikan. Ya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa telah Allah berikan hidayah, maka tidak hanya menyesatkannya. Artinya apa? Usaha. Barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab.